Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam, akidah diwariskan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita masih dalam pembicaraan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan syurutu la ilaha illallah. Kita telah melalui beberapa syurut dari syarat-syarat la ilaha illallah yang para ulama kita menyebutkan ada 7 syarat apabila seseorang ingin kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan berguna dan bermanfaat dan mendapatkan segala keutamaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah bicarakan di antara syurutu la ilaha illallah yang pertama al-ilmu. Wajibnya setiap kita untuk mengetahui, memahami dengan benar makna kalimat la ilaha illallah, yang kalimat ini memiliki makna global. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa semua sesembahan yang disembah selain Allah adalah kebatilan. Sesembahan yang batil. Adapun sembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang telah kita bicarakan adalah syarat al-yaqin. Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus yakin tanpa ada keraguan sedikit pun dalam mengucapkan kalimat tersebut. Dan yakin akan kandungan yang ada dalam kalimat tersebut. Karena al-yaqin sifatul mu'minin dan ar-raib keraguan sifatul munafiqin. Yang ketiga yang telah kita bicarakan adalah as-sidqu, kejujuran dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga tidak ada unsur kedustaan. Karena jujur merupakan sifatul mukminin dan dusta merupakan sifatul munafikin, sebagaimana telah kita jelaskan. Insyaallah kita masuk pada asyaratur rabi', syarat yang keempat dari syarat la ilaha illallah, yaitu al-qabul. Seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus menerima kalimat tersebut dan dia menerima kandungan yang ada dalam kalimat tersebut tanpa ada penolakan sedikit pun. Dalam syarat al-qabul, ini penerimaan, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada kandungan makna al-mahabbah wa ridha, adanya kandungan kecintaan dan keridhaan hati, sehingga dia dikatakan orang yang menerima. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya yang mulia,
tentang penolakan orang-orang Quraisy ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan apabila diucapkan kepada mereka, dan apabila mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Jadi mereka menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan penolakan mereka terhadap kalimat la ilaha illallah didasari dengan kefahaman. Dengan kefahaman. Dia tahu apa itu kandungan makna kalimat la ilaha illallah. Yang apabila mereka menerima kalimat ini, berarti mereka harus merontokkan, membatalkan segala yang mereka sembah dari Al-Lata wal Uzza wal Manat dan semua yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun, dan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairi majnun. Apakah kami harus meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan kami hanya dalam rangka untuk mengikuti orang yang gila ini? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan dalam ayat tersebut bagaimana penolakan orang-orang Quraisy terhadap ajakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang Quraisy mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam jagat raya. Ini sebagaimana telah diterangkan dalam banyak ayat dan telah kita sampaikan. Akan tapi ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka menolak. Mereka sombong, menolak. Maka yang demikian menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah maknanya bukan la khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Seandainya makna la ilaha illallah adalah yang dikehendaki adalah khaliqa illallah, tentu orang Quraisy, orang kafir Quraisy dia akan menerima. Tapi mereka menolak. Dan penolakan mereka karena membawa kelasiman bahwa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini kelasimannya harus meninggalkan semua al-alihah, meninggalkan semua sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Sekalipun yang mereka sembah selain Allah sekedar perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, kita juga difahamkan tentang makna ilah. Yang makna ilah tidak harus di dalamnya ini yang diilahkan harus yang sang pencipta. Akan tetapi makna ilah adalah setiap yang ditujukan kepadanya ibadah. Atau dalam bahasa kita, setiap yang dianggap memiliki nilai kekeramatan sehingga mereka melakukan amalan ubudiyah kepada apa yang mereka keramatkan tersebut. Seperti diantaranya taqarruban, amal-amal untuk mendekatkan dengan apa yang mereka anggap keramat tersebut. Orang kafir Quraisy mereka menolak. Dalam ayat yang lainnya, penolakan mereka dengan ucapan aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan ilah-ilah kami yang banyak ini menjadi satu ilah?
Sungguh ini perkara sangat mengherankan. Wang talakal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la syai'un yurad. Maka ketika orang-orang Quraisy dia telah mendengarkan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak pada kalimat la ilaha illallah, maka para tokoh-tokoh mereka geram. Maka tokoh-tokoh mereka pun bergerak dalam rangka untuk mempertahankan masyarakat agar tetap di atas agama dan akidah kesyirikan kakek moyang mereka. Sehingga mereka memberikan agitasi yang Masya Allah. Animshu wasbiru ala alihatikum. Hendaklah kalian wahai masyarakat kalian bersabar. Hendaklah kalian terus di atas keyakinan kalian. Dan bersabarlah kalian di atas keyakinan kalian. Jadi di atas agama yang selama ini mereka pegang. Yaitu agama kesyirikan dan kebatilan. Para pemirsa perhatikan. Bagaimana tokoh-tokoh Quraisy mereka memiliki semangat pula untuk membuat masyarakat mereka istiqamah dan teguh di atas agama kebatilan mereka. Dan itulah yang mereka kendaki. Terwujudnya dan eksisnya agama syirik mereka. Dan mereka katakan di antara alasannya, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hiya illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar ajaran Muhammad itu dalam ajaran pendahulu atau agama yang terakhir, agama kakek moyang. Dan aku yakin bahwa apa yang diajarkan Muhammad sekedar perkara buatan, kedosaan yang dibuat oleh Muhammad. Para pemirsa, apa yang dibawakan atau yang dilakukan oleh orang Quraisy adalah bentuk penolakan. Menolak dari ajakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menolak untuk memiliki ketundukan dan memenuhi terhadap tuntutan kalimat la ilaha illallah. Apa yang terkandung dalam kalimat tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, di zaman kita sungguh musibah, fenomena yang terjadi dari kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Secara lafaz mereka menerima. Sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tapi dalam penampakan amalia harian, maka mereka memiliki dua cacat besar. Banyak kaum muslimin yang memiliki dua cacat besar. Cacat yang pertama, mereka tidak faham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Dia sangka kalimat ini sekedar bermakna tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Yang orang kafir Quraisy faham bahwa makna kalimat la ilaha illallah harus meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah. Maka mereka mengatakan, aja'alal aliyata ilahan wahidan in hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus meninggalkan tuhan-tuhan kami yang banyak? Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami yang banyak ini? Apakah kami harus menjadikan sembahan kami yang banyak ini menjadi satu sembahan? A'inna latariku ahliyatina li syairi majnun. Apakah kami harus meninggalkan sembahan kami yang banyak ini hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Cacat yang kedua, kaum muslimin memang menerima secara lafaz, akan tapi secara makna mereka
seakan-akan menolak. Sehingga bersama dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka bagaimana masih tabaruk ke kuburan, meminta barokah ke kuburan, meminta doa ke kuburan, meminta kepada para wali dan tempat-tempat keramat. Maka sungguh yang demikian merupakan cacat dalam ucapan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara ini orang yang Allah berikan kefahaman terhadap kalimat la ilaha illallah, sehingga menerima dengan memahami dan menerima dengan sepenuh hati dengan segala kelazimannya.